Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat bertemu lagi. Mari kita mendengarkan bacaan suci hari ini, Minggu kedua Paskah, yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena rahmat kebangkitan putramu. Melalui kebangkitannya, kami kau lahirkan kembali sebagai anak-anakmu dalam pembaptisan dan juga dalam darah Yesus yang tercurah di atas salib. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk membantu kami agar kami bisa hidup sebagai anak-anak yang merdeka, anak-anak yang lahir dalam kebangkitan, karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh para murid pasca kematian Yesus Kristus. Mereka hidup dalam ketakutan, tetapi yang lebih dalam lagi, mereka hidup dalam penyesalan. Di antara kelompok 11 orang murid Yesus,
yang berkumpul dalam Injil hari ini, tidak ada satu orang pun yang dikatakan sebagai murid yang setia. Petrus yang pada malam sebelum penderitaan Yesus berkata bahwa dia bahkan mau mati untuk Tuhan, justru dia menyangkal Yesus 3 kali. Yohanes sebagai murid yang dikasihi memang tidak ada catatan tercela tentang dia. Sebagai sahabat dari imam-imam kepala, dia mengikuti Yesus masuk ke dalam peradilan, bahkan mengikuti Yesus sampai ke kaki salib. Tetapi sebagai murid yang sudah 3 tahun lamanya hidup bersama-sama dengan Yesus, dia pun tidak melakukan apa-apa ketika sahabatnya, gurunya, orang yang ia ikuti itu dihina, dipukul, bahkan disalibkan. Sementara murid-murid yang lain masing-masing lari menyelamatkan dirinya. Ini adalah ketakutan dan bahkan penyesalan terdalam yang ada di dalam hati mereka. Mereka berkumpul bersama di dalam rumah, mengunci dirinya, terkungkung dalam rasa bersalah karena tak mampu melakukan apa-apa menyelamatkan sang guru. Dalam situasi seperti ini, Tuhan datang dengan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Ketika ia menampakkan dirinya kepada mereka, berdiri di tengah-tengah mereka, dia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Kalimat ini seakan melepas dan menanggalkan semua yang ada di dalam hati para murid. Mereka yang tadinya takut menjadi lebih berani. Mereka yang tadinya penuh dengan penyesalan kini merasa terhibur dan dikuatkan kembali. Ya, damai. Kata damai sejahtera bagi kamu adalah kata yang menghidupkan dan menyelamatkan. Dan untuk kata inilah Yesus mengutus para murid ini untuk pergi menjadi saksi-saksi damai bagi dunia. Kita semua adalah juga murid Tuhan, dan kita pun tidak luput dari kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Ada banyak kali kita tidak menjadi murid yang setia dalam cara hidup kita. Kita menyangkal Dia, kita hidup sesuai dengan keinginan-keinginan daging kita. Tetapi lihatlah, dalam situasi seperti itu, Tuhan akan tetap hadir dan menyapa masing-masing kita dengan sapaan yang lembut, damai sejahtera bagi kamu. Ketika kita mengalami sebuah kelahiran baru karena merasa disapa dengan cinta yang luar biasa oleh Tuhan itu, pelajaran apa yang bisa kita petik? Saudara-saudariku yang terkasih, kita hidup di dalam dunia di mana di dalamnya ada begitu banyak persaingan dan juga begitu banyak hal yang terjadi yang bisa saja membuat kita terluka dan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang melukai orang lain. Ketika kita merasa marah, merasa jengkel dengan seseorang atau suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, tentu rasa dalam diri kita mendesak kita untuk mengungkapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang melukai sebagai satu ungkapan untuk memuaskan keinginan kita. Mungkin kata-kata Yesus hari ini dapat menjadi satu pedoman baru untuk kita sebagai orang-orang yang telah mengalami kebangkitan. Ketika kita hendak menyalahkan atau memarahi orang lain, kita mengingat kembali kata-kata Tuhan ketika kita berada dalam situasi para murid. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita hidup sebagai manusia Paskah yang mampu berbagi damai dengan